Cek sobat Mime, kita gas lagi dah Shilang. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong bantu like dan juga komen aja. Dan di sini gua juga mau ngasih info kalau channel Cogan RT1 channel ini udah gua sudah upload lagi. Waduh. Tapi di sini yang gua bahas bukan lagi cerita komik ya cuy, soalnya nggak bisa dolkun. Jadi gua harus bahas yang lainnya. Jadi di sini gua bakal masukin tentang berita-berita militer, geopolitik, pesawat atau apapun itulah tentang permasalahan dunia lah. Waduh. Tapi bakal gua bahas dengan cara yang agak sedikit berbeda lah, agak lebih santuy seperti kayak kita lagi ngobrol lah, diskusi gitu. Biar nggak terlalu tegang-tegang banget. Dan itu aja. Yuk kita gaskan dulu channelnya. Dan jika kalian suka tolong dibantu like dan juga komen di channel itu. Dan jika tidak ya nggak apa-apa juga. Oke, yuk kita gaskan dulu silangnya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zhang Choi setelah dia mempertahankan kota ini dengan sangat amat luar biasa, dia tentunya terluka cukup parah hingga membuat dirinya harus terbaring seperti ini. Namun dalam kondisi yang gak baik-baik saja, Zhang Choi dia tetap memutuskan untuk tetap menjadi pimpinan mengkomandoi pasukan yang untuk menjaga kota ini, walaupun dia juga tahu kondisinya enggak baik-baik saja. Namun melihat Zhang Choi yang memaksakan diri, di sini Putri Ningji dia meminta kepada Zhang Choi untuk beristirahat dan menyerahkan posisi komando kepada dirinya saja. Tapi untuk Zhang Choi tidak, dia harus melakukannya, jika tidak maka moral pasukannya akan runtuh. Dan benar saja ketika Zhang Choi muncul kembali membuat pasukannya semakin bergairah. Mereka semangat ketika mereka melihat komandannya saja semangat seperti ini, mau berjuang bersama dengan mereka, hingga membuat Putri Ningji dia pun menyadari betapa heroiknya Zhang Choi yang berani memimpin pasukannya dalam kondisi yang memang gak baik-baik saja. Bahkan saat ini Zhang Choi dia pun bersorak meminta kepada pasukannya untuk fokus menahan pasukan musuh hingga bawa bantuan datang. Sedangkan di sudut lainnya saat ini keluarga Su mereka tidak lagi menyerang, tapi mereka membangun sebuah apa ini namanya? Ya gitulah, kayak tunggul gede gitu. Ya ginilah. Dan di sini pasukan mereka juga melihat kalau sepertinya keluarga Su mereka membawa seseorang. Dan ketika Zhang Choi dia melihat lebih detail, dia pun menyadari kalau ternyata di ujung sana ada anak dan juga cucunya. Dan jelas melihat seperti ini membuat Zhang Choi dia pun shock ketika dia melihat ada cucu dan juga anaknya dibawa ke medan laga, hingga membuat Zhang Choi dia sempat pingsan. Dia nggak menyangka kalau ternyata anak dan juga cucunya yang nggak bersalah harus menjadi korban keganasan dari keluarga Su, yang tentunya melihat komandan mereka seperti ini membuat pasukan tentunya mereka semua murka dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Su yang sangat amat kotor dalam hal melakukan sebuah tindakan. Dan benar saja di sini keluarga Su mereka mengancam akan mulai mengambil tindakan ketika Zhang Choi jika tidak mau mengikuti perintah dari mereka. Namun melihat itu semua tentunya membuat Putri Ningji yang melihatnya dia pun menyadari betapa sangat tidak bermoralnya pasukan keluarga Su. Mereka benar-benar hina hingga membuat Putri Ningji benar-benar gak respect dengan keluarga Su. Di sini keluarga Su ternyata berlebihan dari apa yang dipikirkan oleh Putri Ningji. Awalnya Putri Ningji berpikir kalau mereka akan meminta kepada Zhang Choi untuk dapat menyerah, tapi nyatanya tidak, di mana mereka meminta kepada Zhang Choi untuk menyingkirkan dirinya. Jika tidak, maka orang yang telah mereka tangkap akan mendapatkan sesuatu yang sangat amat mengerikan, hingga membuat Putri Ningji nggak percaya kalau ternyata keluarga Su sampai sejauh ini. Tapi ketika dia melihat keluarga Su yang memang menyebalkan dan juga memang gak tahu diri, membuat Putri Ningji dia pun sadar betul kalau keluarga Su memang beat gitu. Waduh. Di sini keluarga Su mereka tidak memberikan waktu kepada Zhang Choi untuk dapat berpikir. Di sini mereka hanya memberikan waktu 5 detik untuk Zhang Choi berpikir. Dan itu tentunya membuat Putri Ningji dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dia mencoba untuk dapat membuat Zhang Choi untuk tidak mengikuti permintaan dari keluarga Su, karena ketika Zhang Choi mengikutinya maka semua juga akan berakhir, ujar dari Putri Ningji. Dan tidak ada sebuah jaminan kalau orang-orang yang telah ditangkap itu akan dibebaskan. Tapi untuk Zhang Choi dia pun nggak tahu apa yang harus dia lakukan karena blank. Dia pun jadi blank karena keluarganya jadi ikut-ikutan. Dan itu membuat Zhang Choi dia memutuskan untuk dapat melakukannya tepat di hadapan Putri Ningji. Dan untuk Putri Ningji dia pun langsung mencoba untuk dapat melindungi Zhang Choi, tapi dia juga bersyukur kalau ternyata nggak terlalu dalam luka yang didapatkan oleh Zhang Choi. Sedangkan untuk si Tengi ini dia pun sungguh sangat senang ketika dia melihat Zhang Choi benar melakukannya, dapat dia lihat. Dan melihat itu semua membuat di sini
Keluarga Su yang lainnya, Jenderal Su yang lainnya, mereka pun tahu kalau ini adalah kesempatan bagi dia untuk dapat menghancurkan kota Beiji. Karena saat ini mereka tidak lagi memiliki komandan yang dapat memimpin pasukan. Walaupun dia juga tahu moral dari pasukan musuh juga akan semakin meningkat, mengingat komandan mereka diperlakukan seperti itu. Tapi tanpa adanya sebuah komando tentunya akan membuat kota Beiji dapat mudah dihancurkan. Walaupun dia juga tahu kalau ada Putri Ningji, tapi nggak berguna juga. Karena Putri Ningji walaupun dia jago dalam hal seni bela diri, tapi dalam hal memimpin pasukan dia nggak ada apa-apanya. Yang membuat si Tengi ini dia pun yakin kalau dia dapat menaklukkan kota ini. Dan ini adalah awal kebangkitan dari keluarga Su, ujar dari si Tengi itu. Namun ketika dia akan melakukan sebuah penyerangan, di sini dia pun mendengar ada suara graduk dari jauh. Yang ketika dia melihat lebih detail, menteropong, lah ternyata itu adalah pasukan kerajaan Qian. Yang dia pikir itu adalah bala bantuannya, yang membuatnya kalian semua datang terlambat, ucap dari Su tua itu. Tapi dia juga tahu kalau itu adalah sebuah bantuan, dan jika mereka datang menghancurkan kota Beiji, tentunya itu akan membuat prestasi yang telah aku lakukan akan diambil alih oleh kerajaan Qian. Oh, nggak boleh, ucap dari si Tengi itu, yang membuat kini dia memobilisasi pasukannya untuk nyerang duluan. Dia nggak mau kalau prestasinya nanti diambil oleh kerajaan Qian. Namun ketika dia melihat lebih detail, ternyata pasukan kavaleri, waduh banyak nih. Tapi ketika dia melihat dan juga melintasi orang-orang dari keluarga Su, barulah dia sadar kalau ternyata itu bukanlah teman, tapi itu adalah Shelang dan juga Putri Aruna, yang tentunya membuatnya pun kaget bagaimana mungkin ada Shelang di tempat ini. Apalagi saat ini Shelang dan juga Putri Aruna meminta kepada pasukan kavaleri dari pasukan kerajaan Qian untuk segera menghancurkan keluarga Su. Dan benar saja, akhirnya pasukan Qian mereka pun langsung menjatuhkan seluruh pasukan infanteri milik keluarga Su, yang tentunya membuat Su tua ini dia pun kaget. Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi? Bagaimana mungkin Qian? Kenapa mereka menyerang kami? Kenapa ada Aruna? Kenapa ada Shelang? Ujar dari si Tengi itu yang bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Padahal dia tahu kalau kerajaan Qian adalah sekutu dari keluarga Su. Dan itu membuatnya pun bingung kenapa ini bisa terjadi. Bahkan dia juga nggak mendapatkan sebuah informasi apapun, yang tentunya membuatnya pun jadi kaget setengah gila ketika dia melihat kerajaan Qian justru malah mengincar keluarga Su. Dan kenapa keluarga Su tidak mendapatkan informasi ini? Karena sebelumnya orang yang telah dikirimkan oleh Su Jian untuk turun memberikan sebuah informasi kepada keluarga Su gagal karena telah ditangkap oleh Shelang dan juga yang lainnya. Karena ketika dia turun gunung, longsor saljunya kan, jadi dia tertahan dan akhirnya tertangkap oleh Shelang dan juga yang lainnya. Jadi informasi itu nggak sampai kepada keluarga Su tentang apa yang telah terjadi di kuil di kerajaan Qian, hingga membuat keluarga Su yang nggak mendapatkan informasi apapun, membuat mereka pun jadi porak-poranda ketika justru pasukan mereka malah dihancurkan oleh kerajaan Qian. Namun melihat kebrutalan yang dilakukan oleh pasukan kerajaan Qian, membuat para pasukan yang ada di kota Beiji mereka pun berpikir awalnya itu adalah pasukan bantuan dari keluarga Su, yang membuat mereka semua tahu kalau mereka semua bakal hancur. Tapi ketika mereka melihat kalau ternyata justru pasukan itu mengincar keluarga Su, tentunya membuat mereka pun tahu kalau ini adalah bala bantuan. Dan ketika mereka melihat Shelang, mereka semua tahu kalau ini memang bantuan yang telah dijanjikan oleh Shelang sebelumnya, hingga membuat mereka semua pun semakin bersemangat. Dan mereka semua bersorak-sorak kepada Zhang Choi, yang membuat Shelang, lah kok jadi Zhang Choi? Aku yang bawa pasukan dan aku yang akan menyelamatkan kalian, tapi kenapa malah Zhang Choi yang dibela? Ucap dari Shelang yang kesal juga. Kenapa jadi Zhang Choi yang dapat reputasinya? Waduh. Namun melihat Shelang yang datang membawa pasukan yang jumlahnya banyak, tentunya membuat Putri Ningji dia pun juga kaget nggak tuh ketika dia melihat Shelang, lah dia gila banyak, ujar dari Putri Ningji yang bingung bagaimana bisa Shelang menaklukkan kerajaan Qian hanya dengan 200 orang doang. Yang membuat Putri Ningji dia pun meminta kepada Zhang Choi untuk bangun. Zhang Choi, bangunlah, lihat Shelang telah kembali, kau akan selamat, ucap dari Putri Ningji. Karena memang pasukan kerajaan Qian dengan pasukan kavaleri elit mereka dapat menaklukkan pasukan keluarga Su. Dan itu membuat Shelang yang melihatnya dia pun tahu kalau dia sudah menang. Sedangkan untuk Su tua, dia pun tahu kalau pasukannya udah kalah
Porak-poranda membuat dirinya mencoba untuk dapat melarikan diri. Dia dilindungi oleh 2.000 pasukan kavaleri, tapi nyatanya sayangnya pasukan kavalerinya juga pecah. Mereka juga mulai mencoba untuk dapat menyelamatkan diri sendiri dan hanya tinggal beberapa ratus orang. Dan tentunya hanya dengan 200 orang ataupun beberapa ratus orang, mudah bagi mereka ditahan dan juga dikepung dan ditangkap oleh pasukan kavaleri kerajaan Qian yang jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu. Dan benar saja, sekejap mereka semua tertangkap. Namun ketika keluarga Su telah tertangkap semuanya, di sini gadis ini melaporkan kepada Xilang kalau ada seseorang yang sulit untuk dapat mereka tangkapi karena mereka ataupun orang itu dia memiliki sandera. Dan ketika Xilang datang ternyata ternyata orang inilah yang dimaksud oleh gadis yang sebelumnya. Dia pun mengancam akan menyingkirkan ini jika saja Xilang tidak mengizinkannya dia pergi. Tapi untuk Xilang dia pun mengatakan kalau dia mengizinkan orang ini untuk pergi, tapi lepaskanlah orang itu karena dia nggak bersalah. Ucap dari Xilang. Tapi di sini untuk si Teng ini tentunya dia nggak mau. Dia takut jika Xilang nanti tiba-tiba aja menyergap dirinya. Apalagi saat ini Xilang dia punya raja pedang dan dia nggak berani. Dia nggak berani mengikuti apa yang diucapkan oleh Xilang. Dan untuk Xilang, oke lah, baiklah, kau boleh pergi. Di sini Xilang mengatakan kalau kau boleh pergi dan Raja Pedang gak akan pernah mengikutimu, tapi kau hanya boleh pergi sendiri aja. Ucap dari Xilang. Sedangkan untuk Su tua dia harus tetap di tempat ini. Ucap dari dirinya. Dan di sini Xilang dia juga meminta kepada Raja Pedang untuk enggak. Pak Tuali, tolong diem. Ya, sambut dari Pak Tuali. Mendengar hal itu membuat orang ini dia pun setuju untuk dapat melakukannya walaupun dia harus pergi sendiri. Padahal sebelumnya dia ingin membawa 2 sandera bersama dengan dirinya. Namun di sini Xilang nggak mengizinkannya. Kalau mau bawa 1 aja yang kecil, jangan bawa 2. Yang 2 itu nanti malah repot. Ucap dari Xilang yang membuat si Teng ini dia pun setuju dengan apa yang diucapkan oleh Xilang. Dan dia meminta kepada Xilang untuk tidak mengikutinya. Jika tidak, maka dia akan melakukan sebuah tindakan yang jahat tentunya. Dan benar saja dia pun diizinkan Xilang untuk dapat pergi. Dan ketika dia akan pergi, di sini dia pun terhenti ketika ada yang memanggil dirinya. Dan ternyata yang memanggilnya adalah gadis ini. Nggak gadis sih sebenarnya, janda ini. Dan dia pun meminta kepada Su Jian untuk menyelamatkan dirinya. Su Jian, selamatkan aku. Ucap dari gadis itu yang bernama Su Niao, yang merupakan janda yang cantik. Dan dia adalah keluarga Su. Dan dia adalah janda ketika dia udah usia 19. Baru 19 udah janda. Waduh. Dan untuk si Teng ini, dia sangat menyukai wanita itu. Dia sangat menyukainya. Bahkan ketika dia mendapatkan sebuah kabar kalau keluarga Su mengirimkan wanita itu untuk Raja Qian, membuatnya sedih, nangis. Padahal dia juga udah punya istri dan juga anak, tapi dia sangat menyukai wanita itu. Dan dia sangat amat menyukainya. Dan dia meminta kepada Xilang untuk mengizinkan dirinya membawa wanita itu bersama dengan dirinya. Jika tidak, maka dia akan melakukan sesuatu yang bawa dah. Ucap dari Xilang yang membuat si Teng ini pada akhirnya dia bersama dengan wanitanya untuk dapat pergi menyelamatkan diri. Dan dia juga bersumpah kalau dia akan menyelamatkan wanita ini bersama dengan dirinya. Dan mereka tidak akan mungkin dapat terpisah lagi. Dan benar saja, kini wanita ini bersama dengan Teng ini, mereka pun pergi meninggalkan pasukan dari Xilang. Dan dia pun berpikir kalau Xilang mudah di toko-toko. Dan dia juga berniat kalau dia setelah sampai nanti di kediaman keluarga Su, maka dia akan menyingkirkan sosok yang telah dia bawa itu. Dan dia juga bersumpah kepada rekannya, saudaranya, ataupun wanita ini untuk tetap bersama dengan dirinya. Dan aku tetap menjaga dirimu dan aku tidak akan mungkin mengizinkan dan kau akan pergi lagi. Ucap dari bocah Teng itu. Tapi ketika dia akan pergi di sini, wanita ini tiba-tiba aja dia mengeluarkan sesuatu, senjata miliknya, dan melepaskan jarum-jarum miliknya yang mengenai si Teng ini tepat dari belakang, yang tentunya membuat si Teng ini dia pun kaget dan bertanya kenapa dia melakukannya. Dan setelah terkena jarum-jarum itu, dia pun tidak bisa gerak dan deblak jatuh dari kudanya. Dan dia jatuh dan tentunya hal itu mengejutkan bagi dirinya. Dan dia bertanya-tanya kenapa sebelum pada akhirnya dia pingsan. Dan untuk wanita ini, kenapa dia melakukannya? Karena aku ingin hidup. Xilang telah melakukan sebuah eksperimen kepada diriku. Aku tidak tahu berapa banyak zat yang telah dia masukkan ke dalam tubuhku. Aku pasti akan berakhir jika aku meninggalkannya. Jadi aku harus bersama dengan Xilang. Ucap dari wanita ini yang sebelumnya telah jampe sama Xilang sepertinya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan kita bahas di part lanjutannya aja cuy. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Xilang. Bye, thank you.